wa yaghfulu 'anil isti'dad lil maut illa ahmaq maghrur. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu yani hasabaha wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Fatulul amal min ittiba'i hawan nafsi wal inkhida'i bi amaniha al-kadhibah. Masih melanjutkan tentang betapa buruknya, betapa jeleknya sifat tulul amal, panjang angan-angan. Beliau Al-Habibul Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, fala yutilul amal, tidaklah memperpanjang angan-angan, wa yusawiful amal, dan menunda-nunda suatu amalan, wa yaghfulu anil isti'dad lil maut, dan lalai dari mempersiapkan diri untuk kematian. Tidaklah melakukan itu semuanya illa terkecuali ahmak, orang yang dungu, orang yang bodoh, maghrur, yang terpedaya, yang tertipu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, al-kayyis, orang yang cerdas. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu, yaitu orang yang suka menghisab dirinya, yakni hasabaha, menghisab dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Man dana nafsahu, yang suka menghitung-hitung atau menghisab dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Kebalikannya, wal ajizu, orang yang bodoh itu, orang yang lemah itu, man atba'a nafsahu hawaha, yang memperturutkan selalu akan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Jadi orang yang panjang angan-angan itu adalah orang yang bodoh. Fatulul amal, maka panjang angan-angan, min ittiba'i hawan nafsi, termasuk kategori memperturutkan hawa nafsu. Wal inkhida' bi amanihal kadhibah, dan tertipu ya dengan angan-angannya yang dusta. Makanya kita jangan terpedaya, ya, kita jangan tertipu dengan angan-angan. Kenapa kamu tidak rajin sholat sunnah? Gampang, nanti aja. Kenapa kamu tidak menghafal matan-matan? Gampang, nanti aja. Itu namanya orang suka menunda-nunda. Padahal kamu tidak tahu apakah umur kamu akan sampai besok, lusa, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi. Wallahu. Makanya apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan
sekarang. Paham dong? Paham dong? Jangan suka menunda-nunda amal baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihati qabla an tamutu. Sabda Nabi, badiru fil amr, badiru, bercepat-cepatlah. Badiru bil a'mali salihati, bercepat-cepatlah kamu melakukan amal soleh. Qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Bercepat-cepatlah kalian beramal soleh. Badiru bil a'mali salihati qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Jadi jangan menunda-nunda amal kebaikan, ya. Makanya saya sering mengatakan, mumpung kamu di pondok, mumpung kamu ada waktu untuk belajar, ya, untuk mencari ilmu, maka pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan malas. Jangan malas mencatat, jangan malas menghafal, jangan malas untuk murajaah. Karena kamu nanti pasti kecewa. Ketika kamu selesai mondok, kamu pulang ke rumah, ya, ada suatu hal begitu, kamu pasti kecewa. Ya Allah, coba dulu saya menghafal, ya. Coba dulu saya nyatat, kan ada catatannya. Saya bisa baca lagi, saya bisa murajaah lagi. Nah, jadi sekarang ini mumpung kita di tempat ini, mumpung kita di tempat yang sangat tepat untuk belajar agama. Paham tuh? Jelas dalam hadis disebutkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li ahli ilmi ridan bima yasna atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat khusus, yang mana malaikat itu akan membuka sayapnya, meletakkan sayapnya untuk melindungi orang yang mencari ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna, karena malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tadi. Jadi sekarang ini kalau kita dibuka hijab, ini malaikat banyak di atas kita sekarang. Malaikat banyak di atas kita, malaikat membuka sayapnya untuk kita, untuk thalibul ilm. Kenapa malaikat membuka sayapnya? Ridwan bima yasna, karena malaikat senang dengan apa yang kita lakukan ini. Kita mencari ilmu, kita belajar, alhamdulillah, ya. Makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Sebelum menikah, ilmunya harus mapan dulu. Makanya ada makalah, tazawwadu qabla an tatazawwaju. Tulis. Uktub. Tazawwadu, ya, tazawwadu biddal. Tazawwadu biddal, pakai dal. Qabla an tatazawwaju, berbekallah kalian dengan ilmu sebelum kalian menikah. Tazawwadu, pakai dal, ya. Qabla an tatazawwaju, berbekallah kalian sebelum kalian
menikah. Kalau ilmunya mapan, bekalnya cukup, Masya Allah. Jadi menikah itu ya berjalan dengan baik. Dia sudah tahu apa haknya suami istri bagaimana, kan ilmu juga itu. Ya, makanya ada kitab Uqudul Lujen. Ya, tahu ya? Uqudul Lujen tentang hak suami istri bagaimana. Nah, jadi kita sebelum masuk ke jenjang pernikahan, kita belajar dulu, ambil bekal. Oh, saya sebagai suami tidak boleh begini kepada istri, tidak boleh mengucapkan begini, takut itu menjadi talak, ya kan? Nah, ini ada pelajarannya. Makanya kesempatan ini cari ilmu dulu, cari ilmu dulu. Ya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat semua, amin. Mudah-mudahan ilmunya barokah semua, amin. Insyaallah. Wa qala ba'du salafis salih radhiyallahu anhum, berkata sebagian salafus salih radhiyallahu anhum, law ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadtumul amala wa ghururahu. Jikalau kalian bisa melihat ajal dan perjalanannya, la'abghadtumul amala wa ghururah, maka kalian pasti akan benci angan-angan dan tipu dayanya. Law ra'aitumul ajala wa masirah la'abghadtumul amala wa ghururah. Kalau kalian mengetahui, melihat ajal dan perjalanannya ajal, maka kalian pasti benci untuk berangan-angan dan benci akan tipu dayanya. Wa qala akhar, berkata sebagian yang lain, kam mustaqbilin yauman lam yastakmilhu wa muammilin ghadan lam yudrikhu. Kam mustaqbilin yauman lam yastakmilhu. Berapa banyak orang yang menghadapi satu hari, ternyata dia tidak sempat menyempurnakan hari itu. Wa muammilin wa kam muammilin ghadan, dan berapa banyak orang berangan-angan untuk besok, lam yudrikhu, tapi dia tidak bisa mendapati besok hari. Kam mustaqbilin yauman lam yastakmilhu. Berapa banyak orang yang berada di satu hari tetapi dia tidak bisa menyempurnakan hari itu, artinya belum selesai satu hari dia sudah mati, tidak menyempurnakan satu hari itu. Wa kam min muammilin ghadan, berapa banyak orang yang berangan-angan untuk besok. Ya besok aja ya. Kapan ini? Besok aja. Lam yudrikhu. Ternyata dia tidak mendapati hari esok. Maksudnya sekali lagi, kita jangan apa? Menunda. Sekarang. Iki wae ngaji budal. Ini saya waktunya setoran apalan, setoran. Nah, jadi jangan nanti besok aja. Belum tentu hidup sampai besok, gitu loh. Wa qala akhar, berkata ulama yang lain, rubba dhahikin mil'a fihi. Rubba dhahikin mil'a fihi, barangkali orang yang tertawa mil'a fihi, sepenuh mulutnya,
Barangkali orang yang tertawa terbahak-bahak, tertawa ria memenuhi mulutnya, wala'alla akfanahu, barangkali kain kafannya qad khurijat, telah disiapkan min indil qassar, dari orang yang menyiapkan kain. Maksudnya, walaupun orang itu tertawa terbahak-bahak, dia tidak tahu kapan mati, itu tidak tahu. Mungkin saja yang tertawa-tertawa tadi itu kain kafannya sudah disiapkan, alias maring ini mati. Ngakak-ngakak, guyang-guyu, guyonan misalnya. Tidak tahunya kafannya sudah siap itu. Kafannya sudah disiapkan. Siapa yang tahu? Ya. Ada orang kaya, ya, anak-anak ada orang kaya. Kaya betul, bangun rumahnya itu kayak istana. Wah, besar, tingkat. Kamu tahu, besok mau ditempati, sekarang orangnya mati. Sudah selesai semuanya, beres. Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal masuk aja. Tinggal masuk, besok niatnya menempati. Hari ini mati orangnya. Ya Allah. Apa artinya? Dia tidak sempat menikmati. Dia tidak sempat menikmati rumah yang dia bangun dengan susah payah, dengan miliaran rupiah, dengan jerih payahnya dia. Belum sempat dia menikmati, sudah mati. Nah, itulah manusia, tidak tahu umur, tidak tahu ajal. Kadang kita sekarang tertawa-tertawa, padahal kafannya sudah disiapkan, kuburnya sudah digali sudah. Makanya, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang, maka dari itu selalu kita mempersiapkan diri. Faham tum? Jangan bermalas-malasan. Ayo, mutola'ah yang serius, murajaah ilmu yang serius, hafalan yang serius. Ya. Coba saya mau tanya, anak-anak yang di bawah umur 15, angkat tangan. Yang di bawah umur 15. Yang di bawah umur 15. Ya, di bawah 15 tahun. Oke. Sekarang yang di atas 15 tahun. Yang di atas 15 tahun. Berarti ini yang di atas 15 ini di bawah 20 tahun ya. Ada yang 20 tahun? Tidak ada yang 20 tahun di sini? Tidak ada. Baik, perhatikan. Kata ulama, kejayaan seorang pemuda itu bisa kelihatan ketika umur 20 tahun. Makanya saya bilang kan, mumpung ente belum 20 tahun. Kejayaan seorang pemuda itu nanti kelihatan umur 20 tahun. Kalau umur 20 tahun, ilmunya mapan, luas, banyak, selanjutnya insya Allah khair. Selanjutnya insya Allah mapan. Adalah yang bisa dibanggakan, yaitu ilmu. Tapi kata ulama, idza balaghal fata 20 aman fa a'jazahul fakharu fala fakhar. Tulis, saya tulis. Tidak apa, saya dikte. Idza balaghal fata, idza balaghal fata 20 aman, idza balaghal fata 20 aman fa'ajazahu bil ain, fa'ajazahu al-fakhar idza balagha al-fata 20 aman fa'ajazahu
al-fakharu fala fakhara. Idza balagha al-fata 20 'aman fa'ajazahu al-fakharu fala fakhara. Coba nanti ikra. Idza balagha al-fata 20 'aman fa'ajazahu al-fakharu fala fakhara. Artinya, apabila seorang pemuda itu mencapai usia 20 tahun, tapi dia tidak memiliki ilmu yang patut dibanggakan, maka sungguh tidak ada kebanggaan bagi dia. Ya, coba kamu baca. Artinya tapi yang patut dibanggakan. Ya, Bu. Tadi kan sudah saya terjemahkan. Ente, ikra. Kamu terjemahnya aja. Apabila seorang pemuda itu mencapai usia 20 tahun tapi dia tidak memiliki ilmu yang patut dibanggakan, maka sungguh tidak ada kebanggaan bagi dia. Ya. Sudah tulis? Sudah nyatat semua ini? Aulad, khalas? Sudah tulis semua? Idza balagha al-fata 20 'aman fa'ajazahu al-fakharu fala fakhara. Apabila seorang pemuda itu mencapai usia 20 tahun tapi dia tidak memiliki ilmu yang patut dibanggakan, maka tidak ada kebanggaan bagi dia. Maka saya bilang tadi, ukurannya umur berapa? 20 tahun. Saya tanya kamu, belum 20 tahun, maksimalkan. Bagaimana ketika umur 20 tahun sudah gitu loh, sudah hafal ini, sudah hafal ini, sudah hafal ini. Ada yang patut dibanggakan. Tapi kalau sudah 20 tahun, sekali lapo-lapo, tidak ngerti apa-apa, la ilim wala ibadah, tidak ada ilmu, tidak ada ibadah, tidak pernah ngaji. Ini pemuda yang tidak pantas dibanggakan. Paham ya? Makanya saya selalu bilang, kamu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dipondokkan. Betul? Alhamdulillah sama orang tuanya dipondokkan. Belajar agama, belajar syariat, belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah. Uskuru rabbakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu enggak, orang-orang di luar sana kepingin jadi seperti kalian. Orang-orang yang di luar itu kepingin jadi seperti kalian, kepingin ngaji, enak yuk di pondok, enak yuk iso ngaji, enak yuk iso maca Quran, kepingin mereka. Tapi itu tadi kadang-kadang yang di dalam pondok kepingin keluar. Enak yuk di Joko yuk, kan apa-apa yuk. Enak jagongan tok. Enggak, yang di luar itu kepingin jadi seperti kamu. Khudhu hadhil firsah. Khudhu hadhil fursah. Ambil ini kesempatan. Umur 20 tahun mapan semuanya. Amin. Insyaallah. Ya. Belajar betul. Belajar betul. Capek beb, leso beb, tidak apa-apa. Memang mujahadah itu capek. Terus begini, anak-anak perhatikan.
Kamu menyangka ulama-ulama dulu itu tidak capek belajarnya? Kamu menyangka mereka itu santai? Ini kamu ini Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa beli buku, beli kitab di mana-mana, bisa ada bolpen, ada ini macam-macam. Dan zaman dulu gimana kira-kira? Zaman Imam Syafi'i apa kira-kira? Ayo, Imam Syafi'i itu mengumpulkan tulisan-tulisannya, kadang ditulang-tulang, dicatat, ditulisi. Sisa-sisa kertas, bukan kertas bagus kayak gini. Nah, kita ini alhamdulillah fasilitas semuanya ada. Harus lebih bersyukur karena fasilitasnya ada. Kitab bisa beli di mana-mana. Kalau dulu orang kalau mau punya kitab, karena nggak ada toko kitab, belum ada toko kitab, harus nyalin. Harus apa? Nyalin, tahu nyalin, nulis lagi. Dari nuskha ini ditulis, nuskha ini ditulis. Kan tidak ada fotokopian waktu itu, tidak ada percetakan. Tapi kenapa beliau alim-alim? Kenapa beliau jadi orang-orang besar? Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, karena semangatnya. Ya kan, dengan keadaan yang terbatas, kertas yang terbatas, pena yang terbatas, tapi berhasil mengarang kitab sedemikian rupa. Kalau sekarang kan enak, kita bisa pakai komputer, ya kan? Salah sedikit ya di-delete. Dulu salah sedikit bagaimana? Dibuang kertasnya, tulis lagi. Dulu masa ada tip X dulu? Tidak ada tip X dulu kan? Tetapi dengan keadaan yang demikian, beliau-beliau berhasil dengan karangan-karangannya yang luar biasa. Maka itu membutuhkan mujahadah, perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi dengan sarana yang ada sekarang, mestinya kita lebih semangat daripada Imam Ghazali gitu loh. Lebih semangat daripada Imam Nawawi. Kita bisa beli kitab di mana-mana. Toko kitab banyak. Betul. Sarana untuk kita belajar banyak. Tinggal beli. Makanya sekali lagi anak-anak ya, sebelum nanti kamu keluar dari pondok, sebelum kamu selesai pelajaran di pondok, di sini harus semangat. Pasti kamu akan bersyukur, alhamdulillah ya, dulu saya ngajinya semangat, dulu saya belajarnya semangat, saya sekarang misalnya buka majelis di rumah, ngajar di rumah, alhamdulillah, kamu akan bersyukur besok. Maka nanti keluar dari pondok pesantren, apapun usaha kamu, apapun pekerjaan kamu, ilmunya tidak boleh dihilangkan. Ya, alumni pondok pesantren tidak harus jadi ustadz. Perhatikan omongan saya, alumni pondok nggak harus jadi ustadz. Jadi apapun silakan. Ada yang mungkin mau jadi polisi, mungkin silakan. Lulus mau jadi TNI, boleh, tidak apa-apa. Tapi ingat, ilmu yang kamu dapatkan di pondok jangan sampai dihilangkan. Kan bisa aja kita sambil jadi polisi kita mengajar di rumah, bisa apa enggak? Jadi tentara kita sambil mengajar, bisa, nggak ada masalah. Jadi apapun boleh. Ya, ilmu jangan dihilangkan. Mungkin nanti keluar dari pondok meneruskan kuliah jadi dokter, dokter kandungan, ya. Maksud dokter kandungan, mulana kok dokter kandungan, dokter gigi misalnya, atau dokter apa, terserah. Ilmu yang didapat dari pondok tidak boleh dihilangkan. Paham dong? Paham dong? Saya doakan nih yang hadir nih, ada yang jadi presiden nanti, amin. Di Afrika Selatan, amin, amin. Ya. Iya, tidak apa-apa. Siapa yang menghalangi kita untuk jadi presiden? Tidak ada, insya Allah. Alumni pondok pesantren, jadi apa? Jadi apa ya? Jadi pengusaha, bagus. Jadi pengusaha batu bara, kaya raya, pondoknya dibantu, ya kan? Saya dulu alumni pondok, saya dulu belajar di pondok ini, saya sekarang jadi orang kaya, nih pondok tak kasih uang, begitu, bantu pondoknya, boleh. Siapa yang melarang kita jadi pengusaha? Silahkan. Alumni pondok pesantren boleh menjadi apapun juga, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustaz, tetapi alhamdulillah kalau sudah punya ilmu, punya ketakwaan kepada Allah, maka apapun pekerjaannya pasti dia akan hati-hati,
pasti dia akan warok. Kenapa? Karena sudah punya ilmu. Paham tuh? Wa fil hadis, dan di dalam hadis, yanju awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin, selamat kontingen pertama dari umat ini dengan zuhud dan keyakinan. Wa yahliku akhiruha, dan akan binasa akhir umat ini bil hirsi, dengan sifat tamak, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Saya ulangi, dalam hadis disebutkan yanju awwalu hadhil ummah, selamat kelompok pertama dari umat ini, yakni para sahabat, para tabi'in, selamat mereka bizuhdi, dengan sifat zuhudnya, wal yaqin, dan keyakinannya, wa yahliku akhiruha, dan akan binasa akhir daripada umat ini umat yang akhir-akhir ini akan binasa karena sebab apa? Bil hirsi, karena sebab ketamakan, kerakusan, wa tulil amali, dan panjang angan-angan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah. Insyaallah ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.